Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk pada sinau bareng season kedua, yaitu kajian Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in mengkaji bab puasa. Ahlan wa sahlan Mas Fatik. Monggo. Kita sampai di pembahasan masih masalah ru'yat nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wasyarih wal muhassi rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulubihi bidarain rabbi yassir wa amin. Wa yalzamu al-fasiqa wal abda wal unta al-amal bi ru'yati nafsihi wa kadha man ittaqada sutta nahwi fasiqin wa murahiqin fi akhbarihi bi ru'yati nafsihi. Wa yalzamu, dan wajib atau tidak wajib, harus pasti menjadi kepastian al-fasiko terhadap orang fasik, wal abdah dan terhadap seorang budak hamba sahaya, wal unta dan seorang perempuan, wajib al-amalu mengerjakan puasa, memulai pengerjaan puasa biru'yati nafsihi karena telah melihat hilal sendiri. Jadi ada orang fasik, ada hamba sahaya, ada perempuan. Bagaimana? Ada seorang fasik, ada seorang hamba sahaya, ada seorang perempuan. Itu ketika dia melihat hilal, kesaksiannya itu ditolak. Kesaksiannya tidak bisa diterima kalau diperuntukkan halayak umum. Akan tetapi, hak kesaksian itu hanya untuk kalangan umum, tapi tidak berlaku untuk dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri, ketika dia melihat hilal, maka hukumnya dia wajib berpuasa esokan hari itu. DPL, nggak pakai lama, besoknya langsung puasa kalau dia melihat sendiri. Seorang budak, seorang perempuan, wakada, dan begitu juga sama seperti kewajiban seorang fasik, seorang hamba sahaya dan seorang perempuan, man seseorang iktaqoda yang meyakini atau meyakini sitqonah wifasitin terhadap kebenaran, misalnya pernyataan seorang fasik, wa murahikin dan seorang bocah menjelang akil balik, percaya atau meyakini di akhbarihi mengenai berita yang disampaikannya. Apa beritanya? Biru'yati nafsihi, tentang ru'yatul hilal dirinya, tentang dia telah melihat hilal. Jadi sama misalnya fasik ini orang yang terkenal berperilaku jelek buruk. Fasik itu orang yang terkenal memabuk, peminum, itu disebut fasik. Nah, orang yang seperti ini tidak bisa bersaksi. Tidak bisa bersaksi. Saksi nikah yang nggak boleh. Secara saksi foto ya kalau boleh. Tapi kalau misalnya saya itu peminum, tapi Pak Fatoni itu percaya saya.
Saya itu cuma suka minum tapi nggak suka berbohong misalnya. Pak Fatoni itu percaya, Pak, tadi saya itu melihat hilal. Pak Fatoni itu percaya. Maka Pak Fatoni berpuasa. Kalau Pak Fatoni itu meyakini, boleh berpuasa. Boleh, boleh. Tapi nanti ada konsekuensinya di akhir Ramadan. Autubutiha atau orang fasik itu atau anak kecil yang menjelang balik itu memberikan kabar tubutiha mengenai atau tentang penetapan ru'yatul hilal di beladin di satu daerah mutahidin yang sama matola'ahu tempat terbitnya hilal. Artinya saya yang tadi fasik itu bercerita sama Pak Fatoni. Pak Fatoni di Malaysia itu sekarang pas telepon-teleponan. Di sini loh Pak Fatoni sudah terlihat hilal. Nah, Pak Fatoni itu percaya saya bahwa di Malaysia sudah ditetapkan. Maka karena Pak Fatoni percaya, Pak Fatoni berpuasa. Boleh. Boleh. Tawaun awwalu Ramadana, tawaun kana awwala Ramadana, wa aki tawaun kana awwal. Tawaun awwalu Ramadana, wa akhiruhu alal asahhi. Baik mempercayai tentang awal Ramadan atau akhir Ramadan alal asah menurut pendapat yang paling sahih. Jadi boleh. Wal mu'tamadu. Adapun pendapat yang paling kuat, muktamad itu pendapat yang yang paling kuat dibuat sandaran hukum. Muktamad. Pendapat yang paling kuat annalahu bahwasanya bagi setiap orang, bagi seseorang bal alaihi bahkan wajib bagi seseorang iktimadul alamati bertumpu atau berpedoman pada tanda-tanda bibiku tubuh Syawal dengan berdasarkan dengan masuknya bulan Syawal. Jadi bagi setiap orang atau bahkan wajib yang di awal Ramadan dia melakukan puasa pertama kali berpatokan kepada pernak-pernik Ramadan. Pernak-pernik Ramadan di akhir Ramadan juga dia hukumnya wajib mengikuti pernak-pernik itu. Contoh kalau di Jawa Timur misalnya malam pertama Ramadan itu kalau di Jawa Timur ini terutama di Madura dan Tapal Kuda kan ramai suara orang bertarawih dan bertadarus. Jadi kalau kita di Jawa Timur ada orang tarawih dan tadarus, itu sudah bisa dipastikan keesokan harinya kita berpuasa. Itu boleh. Karena itu tidak pernah menyalahi kebiasaan, belum pernah itu. Artinya ada orang tadarus, tarawih, menene wurung posoan. Itu belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Maka itu boleh kita berpedoman pada hal yang seperti itu. Tapi kalau di awal Ramadan dia sudah berpedoman pada pernak-pernik yang seperti itu, di akhir Ramadan pun dia harus mengikuti pernak-pernik yang seperti itu. Misalnya takbiran keliling ya, kalau di Surabaya tempo dulu gitu, masa kecil saya takbiran keliling. Itu sudah bisa dipastikan. Keesokan harinya itu kita berlebaran. Nah, semua kabar berita tadi itu boleh diikuti. Kalau sudah diikuti di awal Ramadan, wajib diikuti di akhir Ramadan. Kalau mengikuti tanda-tanda. Tidak hasol. Apabila terjadi lahu bagi seseorang iktiqodun satu keyakinan jasmimun yang pasti. Jika di hatinya hadir keyakinan yang pasti. Pasti tentang apa? Bisikha, tentang kebenaran tanda-tanda itu. Jadi kalau yakin benar tanda-tanda itu, dimulainya bulan tanggal 1 Ramadan, maka dia harus wajib hukumnya berpuasa. Kalau
hadir keyakinan. Kalau nggak yakin ya enggak. Kama aftabihi, sebagaimana yang telah difatwakan mengenai persyaratan keyakinan tersebut, Syekhona oleh dua guru kami. Syekh Zainuddin Al-Malibari ini mempunyai salah satunya gurunya dua Ibnu. Yang pertama Ibnu Ziyad, yang kedua Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami mempunyai guru yang bernama Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ibnu Ziyad. Ibnu Hajar ini muridnya Zakaria Al-Ansori yang terkenal dengan julukan Syekhul Islam. Zakaria Al-Ansori ini muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini yang menulis syarah Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari. Wah, itu 17 jilid itu. Melihat ada tuyul apalagi membacanya. Jadi kalau belum baca cara-cara seperti itu, saya rasa nggak usah loh kita berceramah berjalin-jalin kali. Dia akan tetap kalau melihat hanya apa, apa. Jadi dua guru kami yaitu Ibnu Ziyad dan Ibnu Hajar itu pernah berfatwa. Yang fatwanya ini juga diamini, disetujui oleh golongan ulama tahqiq, ulama muhaqqiq. Ulama tahqiq ini ulama peneliti. Tahqiq, ulama yang tahqiq. Jadi dia meneliti hadis atau makalah para sahabat, asarnya para sahabat dan makalah para ulama sebelumnya dikumpulkan, ditahqiq. Ditahqiq itu dikomentari. Kalau ada yang kurang tepat dikomentari, kalau yang tepat kurang, misalnya sanad rawinya kurang ditambahin, atau ada rawi yang kurang biografinya ditambahin, gitu lama itu. Jadi pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ibnu Ziyad ini diamini oleh kelompok ulama tahqiq. Apa fatwanya? Ini fatwanya. Wa idza shom, apabila mereka berpuasa, walau biru yaitu adl, sekalipun berpuasanya berdasarkan penglihatan hilal satu orang yang aftoru, maka mereka itu wajib berbuka atau berlebaran ba'da salat bisa setelah tanggal 30. Wa illam yarau, sekalipun dia tidak dapat melihat al-hilalah terhadap hilal, walam yakun, dan tidak ada di atas langit itu ghaimun, mendung. Jadi tidak mendung. Kenapa? Likamalil uddati, karena sempurnanya hitungan itu, karena sempurnanya bilangan 30 hari. Bihujjatin, berdasarkan satu hujjah syar'iyatin yang bersumber dari agama, argumentasi agama. Jadi kalau kata fatwanya Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ibnu Ziyad, apabila di suatu daerah penduduknya itu memulai puasa berdasarkan kesaksian satu orang yang adil, cuma satu orang saja, aftoru, maka dia berbukanya setelah tanggal 30. Walaupun langit cerah. Karena begini, kalau kita berpuasa berpedoman hanya satu orang, bukan satu kelompok, ya, hanya satu orang katakanlah Pak Deso Siwalan Bangka, yaitu misalnya puasa itu dimulai hari Jumat, di akhir-akhir itu harusnya hari Kamis itu masuk 29 gitu. Ini bilang kok nggak kelihatan. Genepno 30. Nah, ini genepno 30 itu hitungan kelompok lain. Kelompok yang berdasarkan organisasi atau negara. Kita pakai organisasi. Karena di sini ada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan Persis dan ini tetap jamaahnya itu tidak akan mengikuti pemerintah, tetap mengikuti induk organisasinya. Nah, misalnya organisasi itu berpuasanya di hari Sabtu.
Lagi harus ikut hari Sabtu itu tuh, lebarannya. Lebaran, nah itu konsekuensi kita berpegangan kepada satu orang, bukan kelompok. Bukan kelompok. Walau soma, tapi jika seseorang itu berpuasa biqauliman karena berdasarkan ucapan seseorang yatiko yang dipercayai, orang kepercayaan yang seperti dicontohkan tadi, kemudian tu malam yuro, kemudian tidak terlihat, ini saya lebih suka membaca tu malam yaro, kemudian dia tidak bisa melihat al-hilala terhadap hilal, padahal ba'da talatina setelah tanggal 30 ma'asohwi beserta langit itu cerah, lam yajus maka dia tidak boleh, lam yajus maka tidak boleh lahu bagi dia al-fitru berlebaran. Belum keren terus percaya nang anu, percaya nang fasik, seorang fasik atau perempuan itu nggak boleh, atau percaya ke bocah yang menjelang balik. Nah, itu konsekuensinya oleh berpuasa itu berpedoman kepada itu boleh, tapi konsekuensinya ketika di tanggal 29 tidak terlihat hilal cerah, DE kudu poso 30 dino, 31 dino, dia harus berpuasa sampai tanggal 30 itu loh, kok hilang. Saudara itu yang lepas saudara itu 31 tetap dalam logis lalu itu tidak boleh berlebaran, tapi disebut kelompok lain. Berarti wong wedok, wong fasik yang memberikan kesaksian itu selalu berangan-angan. Nah ini lagi kasus ini. Walau roja'ah, jika ada seseorang, jika menarik kembali asyahidu, seseorang yang bersaksi ba'da syuru'ihim, setelah mereka yang warga di sekitarnya memulai pelaksanaan bisaumi di dalam berpuasa, maka lam yajuz tidak boleh lahum bagi mereka yang berada di keliling saksi yang menarik kembali persaksiannya itu al-fitru berlebaran. Jadi saya bersaksi, Mas Wati, saya itu antarkan saya ke Aminah, sampaikan ke pengurus Aminah, saya bersaksi bahwa saya tadi melihat hilal. Direspon, diumumkan. Wis poso kabeh wong sak RW 5. Menene, saya ingat jam 11. Habis mandi ingat. Itu ternyata tidak melihat. Terus saya sampaikan kembali. Nah, itu kesaksian saya, pembatalan kesaksian tidak serta-merta. Ketika orang sudah melakukan suatu, tidak boleh, tidak bisa mewujudkan orang yang wa idza sabata, apabila tetap ru'yatuhu, masih. Apabila tetap ru'yatul hilal di baladin, di suatu daerah, lastima maka wajib hukumnya hilal yang tampak di daerah itu al-baladal qoribah, terhadap daerah yang berdekatan. Kalau misalnya di satu daerah sudah terlihat hilal, maka hukum kewajiban berpuasa itu juga berlaku kepada daerah tetangga, daerah yang berdekatan dengan daerah yang terlihat hilal itu. Dunal ba'udi, tidak berlaku untuk daerah yang jauh. Wayat itu, dan tetap al-bu'du, dan penetapan al-bu'du jauh itu berdasarkan apa? Bikhtilafil matali'i, berdasarkan berbeda-bedanya tempat atau titik terbitnya matahari
bulan, bintang, dan titik tenggelamnya. Alal asohi menurut pendapat yang paling shahih. Jadi kalau di satu daerah sudah terlihat hilal, maka bukan hanya di daerah itu yang berkewajiban melakukan puasa atau berlebaran, itu berlaku kepada daerah yang berdekatan. Selama dia tidak berbeda matlak dengan kita. Atau selama dia tidak berada di bagian barat kita. Jadi, misalnya di sini, di Papua itu sudah berbuka, sudah berpuasa. Maka di sini wajib hukumnya ikut. Tapi kalau di Mekah sudah berpuasa, kita tidak wajib ikut karena beda. Nah, saya rasa cukup sekian, nanti kita lanjutkan kembali. Sebetulnya saya mau membaca sampai habis masalah yang cuman terlalu berat kalau puasa. Terlalu berat. Kasihan operatornya di situ terus gitu. Jadi mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang dimengerti atau siaran kami yang kurang maksimal karena kami baru tahap belajar live streaming. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.